I see Islam Makhachev as the new UFC champ. Audio Jungle. Petarung tak terkalahkan di kelas ringan, Mike O. Madsen, telah memberikan pendapatnya tentang pertarungan gelar 155 pon mendatang antara Charles Oliveira dan Islam Makhachev di UFC 280. Mike O. Madsen saat ini akan menghadapi Drakkar Klose di UFC Fight Night dengan kartu utama Kattar vs Allen, menyusul kemenangan Klose atas Brandon Jenkins di UFC di ESPN 34. Madsen pun memanggil The Olympian. Sekarang Klose memiliki pertarungan yang dia inginkan, meskipun Madsen sangat meyakini jika lawan yang akan datang ini merupakan seorang petarung yang telah menghabisi jauh lebih banyak lawan-lawannya. Namun Madsen bersumpah akan membuat Klose pensiun dari oktagon. Berbicara dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Le Kick MMA, Mike O. Madsen menjelaskan rincian tentang lawannya. "Aku benar-benar berpikir Drakkar Klose seharusnya memanggil orang lain. Masalahnya adalah dengan Kelot ini adalah hal yang lucu. Karena aspek mental di dalamnya adalah satu orang memanggil orang lain, karena dia pikir dia lebih baik dari petarung lainnya. Aku pribadi, aku suka Kelot, karena itu memicu sesuatu di dalam diriku. Itu menempatkan sedikit ekstra di sana. Aku pikir Drakkar melakukan kesalahan dan aku akan membuktikannya pada tanggal 29 Oktober. Aku akan pergi ke sana dan aku akan memukul kepalanya dan membuat orang ini pensiun, dan cukup sederhana." Jelasnya mendetailkan rencana pertarungan yang akan dilakukannya dengan Klose. Jika Madsen mengalahkan Klose, dia kemungkinan akan berada di ambang 15 besar divisi ringan. 155 pon telah menjadi kelas berat yang berbeda untuk beberapa waktu sekarang. Sementara di UFC 280 Abu Dhabi, juara baru divisi akan diputuskan antara mantan pemegang gelar Charles Oliveira akan menghadapi Islam Makhachev dalam salah satu pertarungan yang paling dinanti tahun ini. Madsen yakin dengan penilaiannya tentang siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan gelar ini. Dari pemikirannya, dia meyakini jika divisi kelas ringan akan memiliki juara baru sekaligus juga akan dihadapinya untuk pertarungan gelar berikutnya, seperti yang dikatakannya berikut ini. I see Islam Makhachev as the new UFC champ. 100%. I saw Michael Chandler say online that Islam, I think he said he hadn't earned it or that he hadn't fought anybody good. I think that's bullshit, number one. Islam Makhachev, I even had the chance to train with him. He's the real deal, and I see him as the new UFC champion. And I think he's gonna hold that belt for a while, to be honest. Selanjutnya, prospek di kelas menengah Bo Nickal akan memulai debutnya di UFC hanya beberapa hari setelah dia mendapatkan kontrak di Contender Series Dana White. Nickal yang berkompetisi di bawah bendera di WCS untuk kedua kalinya, menyusul kemenangannya atas Zachary Brego dengan penyerahan hanya dengan waktu 62 detik. Kemudian 7 minggu kemudian, The Assassin kembali memasuki segi 8 untuk kembali mengamankan lawan yang diberikan UFC, Donovan Bird, yang kembali dengan kemenangan cepat melalui triangle choke dengan waktu yang singkat juga hanya 52 detik. Yang sekaligus keajaiban gulatnya ini langsung dikonfirmasi untuk mendapatkan tempat di nomor antrean divisi menengah. Setelah menyatakan ambisinya di panggung terbesar MMA bulan lalu dengan mengatakan bahwa keterampilannya akan cocok dengan juara bertahan kelas menengah, Israbu menantang petarung elit UFC, kemudian memberikan tantangannya kepada penantang kelas welter yang dominan, Khamzat Chimaev. Nickal yang masih berusia 26 tahun itu menyarankan The Boss agar jangan menunda langkahnya untuk kembali ke divisi menengah, agar menurutnya kembali dia bisa menghabisi petarung Swedia itu. The Assassin mengklaim jika dia dapat mengetahui kapan dia memulai pertarungannya menuju puncak divisi dan akan melawan siapa saja yang ingin menguji kemampuan petarung yang berbasis gulat ini.
Namun, sebelum menuju puncak jaya, Nickel ternyata telah dipasangkan dengan Jamie Pickett di UFC 282 yang akan digelar pada tanggal 10 Desember mendatang di akhir tahun ini. Nickel juga menyadari jika untuk melawan Chimaev itu bukanlah jadwal yang bisa dipercepat karena sebagaimana diketahui bahwa Chimaev akan segera menuju pertarungan gelar, baik itu di divisi menengah atau welter. Nah, atau lambat dia sudah tidak sabar ingin berhadapan dengan petarung kelahiran Chechnya itu. Itu pertarungan yang aku inginkan. Aku ingin pertarungan itu. Iya, aku ingin Khamzat. Apakah aku akan mendapatkan Khamzat untuk pertarunganku berikutnya? Sepertinya tidak. Dia berjuang untuk gelar segera. Dia akan bertarung dengan orang-orang seperti itu. Tapi di penghujung hari, sepertinya aku melihat diriku bertarung dengannya dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Seperti itulah yang akan terjadi. Itulah pertarungan yang aku inginkan. Aku harap tunjukkan tantangannya kepada Khamzat Chimaev. Tak lama mengetahui bahwa dia mendapat tantangan dari orang yang memang sama sekali belum dikenalnya. The Boss langsung menuju akun orang tersebut dan bereaksi dengan bertanya, "Siapa bocah itu?" tulisnya sambil memberikan meme tertawa. Kemudian petarung yang terakhir kali dikalahkan Khamzat Chimaev beberapa minggu lalu, Kevin Holland, telah mengumumkan pengunduran dirinya dari UFC melalui akun Instagramnya. Holland yang kini berusia 30 tahun itu, sebelumnya dia seharusnya melawan Daniel Rodriguez dan bukannya Chimaev, petarung yang memiliki kemampuan di atas rata-ratanya. Namun dari semenjak masa kekalahannya dengan waktu yang cukup singkat, entah kenapa Holland menyatakan niatnya untuk menggantung sarung tangan. Apakah itu dia memang benar-benar pensiun dari dunia seni bela diri campuran atau hanya sekedar keluar dari bendera UFC? Di mana sebelumnya dia juga telah mengatakan siap sedia menghadapi lawan berikutnya pasca kekalahannya dari Khamzat Chimaev. Banyak dari para analis, komentator maupun penggemar yang meragukan keputusannya ini. Namun tampaknya itu bukan bahan gurauan bagi Holland, karena dia benar-benar ingin selesai dari oktagon. Bos UFC memberikan reaksinya yang dinilai White itu keputusan terlalu dini untuk keluar dari oktagon. White juga menuding jika Holland terbawa emosi dari keputusannya ini. Holland memang belum mengumumkan secara resmi rencana pensiunnya ini, dan dari hal inilah yang membuat Dana White masih belum yakin apakah Trailblazer memang benar-benar tamat dengan mengatakan, "Kami juga membicarakan itu. Jelas aku sangat dekat dengannya dan sangat menyukainya." Ketika Anda berkompetisi dalam olahraga seperti ini, Anda juga telah melakukan hal-hal yang telah dilakukan Kevin Holland. Dia keluar dari pertarungan dengan Derek Brunson dan menyadari bahwa dia perlu banyak melatih gulatnya. Jadi dia pun sudah mulai melatih gulatnya. Dia pria yang emosional dan emosi itu telah menjadi yang terbaik baginya. Kembalilah ke game dan apapun yang ingin dia lakukan, dia bisa melakukannya. Karena terlalu dini baginya untuk pensiun saat ini, kata Dana White dengan jelas menguraikan kemungkinan alasan dibalik rencana pensiunnya Kevin Holland. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.